Al-Fatihah ila Rasulina al-Imam Zainuddin bin Abdul Aziz al-Madibari wa jami' syurah malafati wal muhasyin al-syurah wa masyayikhihim wa talamidadihim anhum wa jami' ulama wa awliya wa salihin wa mu'allif al-kutub an-nafi'ah min masyariqil ardi ila maghribiha wa ila arwah walidina wa masyayikhina wa man ahsana alaina wa jami' muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat inna Allah yaghfir lahum wa yarhamhum wa yasumul jannah wa yadu alaina wa ala ahbabina wa ala muslimin barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dini wad dunya wal akhirah wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Nasta'in wa Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-mu'allif Sayyidina al-Imam Zainuddin bin Abdul Aziz al-Madibari radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bilumihi wa bilumina wa bilumi sayyidil salihin bitarani amin ya rabbal alamin di kitabi Fathul Mu'in ila qawlihi wa la yartafi wa la yartafi'u yaqinu wudu'in aw hadatsin bi dhanni diddihi wa la bisyakki fihi al-mafhumi bil aula. Ini masalah ini merupakan salah satu dari cabang kaidah al-yaqin la yuzalu bisyak. Keyakinan itu tidak bisa dihilangkan atau dikalahkan oleh syak. Syak kalau di dalam usul fikih beda dengan dzon. Jadi ada yakin 100%. Dzon di atas 50%, dugaan kuat. Syak 50-50, 50-50. Berimbang antara dua kemungkinan itu seimbang. Ada wahm. Wahm itu yang di bawah 50%. Persangkaan yang lemah. Itu prasangka yang lemah. Jadi di bawah 50% itu wahm. Kalau seimbang 50-50 syak. Kalau yang lebih kuat itu dzon. Dugaan kuat itu dzon. Mendekati yakin ghalabatu dzon. Nah, yakin 100%. Di dalam usul fikih dibedakan, tapi kalau penggunaan fuqaha itu sama kebanyakan. Jadi ketika fuqaha mengatakan syakka itu mencakup dzon juga. Jadi syak itu yang kalau fuqaha mengatakan syakka itu mencakup dzon, mencakup wahm, mencakup syak. Ini penggunaan dalam istilah fikih. Kebanyakannya. Walaupun juga anu salah enggak? Hah? Jadi penggunaan fuqaha kebanyakan ketika mereka mengatakan syakka itu mencakup dzon dan juga wahm. Nah, ini penggunaan fuqaha seringnya begitu. Walaupun kadang-kadang mereka membedakan antara syak dan dzon, tapi biasanya sama. Termasuk di masalah ini sama. Jadi al-yakin la yuzalu bisyak. Keyakinan itu tidak bisa dihilangkan dan tidak bisa dikalahkan oleh keraguan. Nah, keraguan yang dimaksud di sini baik itu dzon, wahm atau syak. Di sini disebutkan wala yartafi'u yaqinu wudu'in. Kalau ada orang yakin punya wudu, maka keyakinan wudu ini la yartafi, tidak akan hilang. Artinya kita tidak menghukumi batal wudu tersebut bidhonni diddi. Ketika punya dzon, kebalikannya. Kebalikan wudu apa? Hadas, ya. Yakin punya wudu. Dzon hadas, syak hadas, wahm hadas. Tetap kita ambil yang yakin. Berarti tetap punya wudu. Tadi jam 7 Isya yakin wudu. Kemudian sekarang jam 8:30 mau sholat witir. Ragu saya batal apa enggak ya? Kayaknya enggak batal. Kayaknya enggak batal. Ada kemungkinan batal, tapi kayaknya enggak. Wah. Kayak batal, kayak enggak, kayak batal, kayak enggak. Syak. Kayaknya batal kayaknya. Dari tadi perut itu koyoknya rasanya kok mules, gembrodok, ya.
Nah, itu mules. Tapi keluar angin apa enggak? Kayaknya keluar angin kayaknya, tapi enggak yakin. Zon ya. Zon, syak, wahm tadi itu kalah semua dengan yang yakin. Berarti tetap punya wudu. Boleh dipakai salat witir. Enggak usah wudu lagi. Itu walaupun kalau afdolnya ya dibatalkan secara yakin kemudian wudu selama tidak menyebabkan was-was enggak usah tambah menjadi-jadi nanti was-wasnya. Begitu juga sebaliknya di sini. Wala yartafi'u yakinu wudu'in au hadasin ay wala yartafi'u yakinu hadasin bidon lididdi. Kebalikan dari hadas apa? Wudu, tohara. Ada orang yakin hadas tadi. Jam 7 tadi yakin. Dia hadas. Nyentuh ajnabiyah atau keluar angin, buang air kecil atau besar dan semisalnya. Yakin tadi jam 7 batal. Dia ke toilet, yakin batal. Cuman setelah buang air, sebelum keluar dari kamar mandi wudu dulu apa enggak tadi? Kayaknya enggak wudu kayaknya. Berarti kemungkinan wudu hanya wahm, ya. Kayak wudu, kayak enggak, kayak wudu, kayak enggak. Kemungkinan wudu syak. Atau sepertinya kemungkinan besar wudu. Kenapa kok punya kemungkinan besar wudu, don wudu? Ya karena biasanya saya wudu. Enggak bakalan keluar kamar mandi kecuali wudu dulu. Biasanya seperti itu, tapi tadi saya enggak ingat. Jam 7 ke toilet, buang air, setelah itu belum keluar dari kamar mandi, wudu dulu apa enggak? Kalau kebiasaan saya wudu. Tapi kemungkinan besar tadi itu saya wudu, tapi enggak yakin. Nah, ini berarti dzon wudu. Hadasnya ya yakin. Diambil yang mana? Yang yakin. Berarti tetap hadas. Enggak boleh sekarang sholat. Saya dzon kuat ini sudah. 95% saya wudu tadi itu. Tetap hadasnya yakinnya. Maka ngambil yang yakin. Ini bidhonni, bahasanya bidhonni diddihi. Wala yartafi'u lan ora ilang apa yakinu wudu'in aw hadasin bidhonni diddihi. Kelawan nyono sakwalike wudu aw hadas. Apa khusus don? Enggak. Wala bisyakki fihi ay fi diddihi. Itu. Syak juga sama. Yakinnya enggak hilang, baik yakin hadas atau yakin wudu. Dari mana kalimat syak al-mafhumi kang den faham apa syak bil aula? Lawan luhtom mafhum ulawi. Kalau dzon saja tidak bisa mengalahkan yakin, apalagi syak. Itu mafhum bil aula. Sehingga sikap dia harus bagaimana? Fayakhudhu mongko ngalap sapa wong bil yakini. Ngambil yang yakin. Kalau yakin hadas ya berarti hadas, kalau yakin wudu berarti wudu. Kenapa? Istishaban. Krono amrih netepaken lahu maring yakin. Karena ya istishab ini termasuk dalil. Istishab itu apa? Hukum yang ada pada keadaan sebelumnya ditarik ke zaman hal ya. Yang ada pada zaman madi ditarik ke zaman hal, itu nyeret ya. Yang ada zaman madi diseret ke zaman hal. Zaman madi tadi jam 7. Tadi jam 7 saya yakin wudu. Sekarang ragu mau sholat witir, hadas apa enggak? Nah, jadi 8:30 ragu, ini zaman hal ini. Jam 7 zaman madi, diistishab, diseret. Hukum yang tadi jam 7 jelas-jelas wudu, diseret ke jam 8:30. Ini namanya istishab. Termasuk dalilnya fikih. Istishab itu. Walaupun mukhtalaf. Jadi diperselisihkan oleh ulama. Khatimatun. Sekarang khatimah dari bab wudu ini. Membahas tentang yang haram sebab hadas kecil. Khatimatun yahrumu bil hadasi. Yang haram sebab hadas itu apa? 4 perkara. Pertama sholatun, apa sholatun. Kedua watawafun, wasujudun. Sujud ini tidak dihitung sendiri karena fi hukmi sholah ya. Sujud tilawah, sujud syukur itu fi hukmi sholah. Wasujudun. Wahamlu mushafin. Ketiga. Wa ma kutiba lidarsi Qur'anin walau ba'du ayatin kalauhin. Wa hamlu mushafin. Sama masu nanti ya. Sama masu. Ini yang haram bagi orang yang hadas kecil. Apa? Salat, tawaf, masul mushaf, hamlul
mushaf, sholat wajib ataupun sunnah, walaupun sholat jenazah, atau yang hukumnya seperti sholat, seperti sujud tilawah dan sujud syukur. Itu pertama, sholat. Kedua, tawaf, baik tawafnya haji, tawafnya umroh, tawaf wada, atau tawaf sunnah. Tawaf sunnah itu semuanya haram bagi orang yang hadas. Tawaf apapun. Jadi orang tawaf itu tidak harus haji, tidak harus umroh. Gitu. Tawaf biasa, tahiyatul masjidil haram itu tawaf. Setelah itu baru sholat sunat tawaf. Jadi begitu masuk langsung tawaf. Walaupun tidak sedang ihram haji atau umroh, tawaf. Berapa kali? Ya 7 kali. Tapi lek moro sarasen oleh telu sarasen tidak harus sempurnakan karena sunnah. Nah, tapi afdolnya disempurnakan. Kayak arek poso ndak pati kenceng ya. Nah, poso Asyura jam 1 kok luwe batalno. Enggak apa-apa, enggak dosa, tapi enggak bagus itu. Itu yang kedua, tawaf ya, tawaf apapun. Yang ketiga, nyentuh mushaf. Itu nyentuh mushaf. Yang dimaksud mushaf ini tidak harus mushaf sempurna dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Mushaf atau yang memiliki hukum seperti mushaf apa? Apapun yang berisi tulisan, ada tulisan ayat Al-Quran yang dimaksudkan untuk dibaca. Ya. Kertas ditulisi ayat Quran tujuannya untuk dibaca, bukan untuk jimat, bukan untuk dekorasi hiasan dinding, itu bukan untuk misalnya yang lain ya. Jadi ditulis memang bukan untuk tabarukan, tapi niatnya memang untuk dibaca. Itu memiliki hukum seperti mushaf, haram nyentuh. Atau membawa ini tidak harus nyentuh, ya, membawa di wadai kresek diangkat pakai kresek gitu ya, atau diikat pakai tali diangkat talinya, tidak nyentuh ke mushaf, tapi bawa mushaf, itu bawa mushaf, atau diangkat pakai apa begitu, pakai alat untuk ngangkat pakai kayu, papan misalnya ya. Papan dimasukkan ke bawah mushaf, diangkat mushaf. Tidak punya wudu, tidak nyentuh mushaf tapi bawa mushaf. Haram, nyentuh haram, bawa juga haram. Bawa itu tidak mesti nyentuh, haram. Tidak mesti nyentuh. Nah, 4 ini yang haram bagi orang hadas kecil. Kita urut. Khatimatun yahrumu bil hadasi sholatun. Sholat apapun, sholat wajib, sholat sunat, sholat jenazah. Wa tawafun, tawafnya haji, tawafnya umroh, atau tawaf sunnah, tawaf wada. Nah, ini haram. Wa sujudun, lah sujud ini di kitab-kitab lain biasanya dimasukkan ke sholat, walaupun dia bukan sholat tapi memiliki hukum sama seperti sholat. Baik sujud tilawah, sujud syukur. Tidak boleh kalau hadas kecil sujud karena ngeluh. Kalau dibuat posisi sujud menjadi ringan, ya enggak masalah, itu bukan sujud ibadah itu. Ya sujud meringankan ngeluh itu ya. Meringankan ngeluh. Nah, jadi ya enggak haram kalau seperti ini sujud ibadah, sujud tilawah atau sujud syukur. Nah, itu enggak boleh bagi orang hadas kecil. Wa hamlu mushafin, membawa mushaf haram walaupun enggak nyentuh, apalagi nyentuh. Itu membawa, nyentuh tidak mesti bawa tidak mesti nyentuh. Kayak ini tak sentuh, tapi gak saya bawa. Nyentuh haram. Nah, kalau begini, apa ini? Ya nyentuh yang membawa, ya dua-duanya ini haram. Ada yang membawa saja, tapi gak nyentuh. Contoh, misalnya ini, tak angkat begini. Tak nyentuh saya, tapi bawa. Haram juga bagi orang hadas. Kecuali diniati bawa HP. Nah, berlaku membawa mushaf ma'al mata ya. Niatin bawa HP, tapi jangan goroyati. Niat mopo aslinya ya, begitu. Yahrumu bil hadasi salatun wa tawafun wa sujudun wa hamlu mushafin, membawa mushaf itu haram. Wama mushaf ini bisa jadi nanti difahami harus sempurna dari awal sampai akhir, surat Fatihah sampai surat An-Nas. Enggak
Makanya dikasih tambahan wama ai wahamluma kutiba kang den tulis apa ma lidarsi Qur'anin krana ndres Qur'an krana maca Al-Qur'an. Nah, walau ba'du ayatin, walaupun sebagian ayat, tidak satu ayat sempurna, sebagian ayat. Gitu misalnya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Enggak dilanjutkan, ini kan bukan satu ayat, separuh ayat sama. Gitu. Jadi wa ma kutiba lidarsi Qur'anin walau ba'du ayatin. Kalauhin seperti lauh. Lauh itu bukune santri zaman dulu ya. Zaman dulu nggak ada kertas. Jadi pakai batu tulis begitu. Nulis, habis nulis dihafalkan, dihapus. Jadi ya itu sudah alat nulisnya, tidak ada kesulitannya. Sekarang buku masya Allah murah. Gitu. Akhirnya tidak ngapal ya. Asal sih gelem nulis masih lumayan ya. Tidak gelem nulis. Utek kagak Indomie. Udah repot ini ya. Dengan HP. Ngandalno HP. Nanti kalau HP-nya full yang dihapus, sing oleh ngaji ceramah-ceramah ngaji sih hapus. Tapi ngapus foto eman ya. Itu Pak saya lopot. Jadi apa? Kalau seperti lauh itu, ya, kalau sekarang buku itu ditulisi, misalnya ada anak santri belajar baca tulis Al-Quran, oleh gurunya suruh nulis surat Al-Fatihah. Ya, Al-Fatihah apa itu isinya buku itu? Nulisnya tujuannya bukan untuk latihan nulis, tapi memang untuk dibaca. Memang untuk dibaca. Haram itu disentuh atau dibawa oleh orang yang hadas. Jadi wama kutiba lidarsi Qur'an, jadi sesuatu yang ditulis memang untuk dibaca. Ya termasuk buku-buku panduan baca Quran seperti Qiraati, yang bu'a, Iqra, yang di situ sudah potongan-potongan ayat, a i u babi bu, itu tidak haram, itu bukan ayat. Kalau itu ya, bukan potongan ayat, bukan ayat dan bukan potongan ayat. Tidak ada masalah itu yang jilid 1, yang gitu tidak ada masalah. Tapi jilid-jilid akhir, wis isinya itu misalnya sudah potongan-potongan ayat, walaupun tidak satu ayat sempurna, potongan-potongan ayat itu haram disentuh. Karena memang ditulis untuk apa itu? Untuk dibaca, Latihan membaca Al-Quran tidak boleh karena seperti itu. Bagi orang yang tidak punya wudu, bagi orang yang hadas tidak boleh. Untuk anak kecil yang sedang proses belajar mengajar nanti ada hukum sendiri. Hatta mushaf utuh nanti ada hukum sendiri kalau anak kecil yang masih dalam untuk tujuan belajar Al-Quran atau membawa ke gurunya, ke TPQ-nya dan seterusnya, itu nanti punya hukum sendiri. Kita bahas hukum asal. Hukum asalnya itu tidak boleh. Wa ma kutiba lidarsi Qur'anin walau ba'du ayatin kalauhid. Nah, nulis itu kadang kan kita nulis sendiri, kadang dituliskan orang. Yang dianggap niatnya siapa? Saya nyuruh Agus untuk nulis ayat kursi. Saya niatnya untuk dibaca, Agus niatnya untuk kaligrafi. Untuk apa? Hiasan dinding, untuk dekorasi. Niatnya siapa yang dianggap? Terus niat yang dianggap itu niat kapan? Kalau ketika nulis misalnya niat untuk kaligrafi, tapi kemudian nggak jadi, dirubah niatnya, setelah jadi dirubah niatnya untuk dibaca. Atau sebaliknya, awalnya niat untuk dibaca, kok api kayak dekorasi. Nah, ya apa? Niat yang dianggap itu niat yang kapan? Terus niatnya siapa? Kalau ada yang nyuruh dan ada yang disuruh, ada yang nulis. Wal ibratu lah ini. Wal ibratu fi qasdid dirasati wat tabarruki bi halatil kitabati duna ma ba'daha. Jadi yang menjadi ukuran di dalam tujuan dirosah untuk dibaca, watabarruk atau untuk diambil berkahnya, untuk jimat. Itu kapan? Bihalatil kitabah. Yang pas nulisnya itu duna ma'bada, bukan yang setelahnya. Jadi kalau sudah terlanjur diniati untuk apa? Dekorasi, untuk kaligrafi atau untuk jimat, ketika nulis setelah jadi dirubah niatnya untuk dirosah, tetap berlaku yang jimatnya, tidak berubah. Berarti tidak haram disentuh oleh orang yang hadas. Begitu juga sebaliknya, kalau awalnya nulisnya untuk dirosah,
kemudian setelah selesai dirubah untuk niat tabarruk, yang berlaku niat yang awal, yang ketika nulis duna ma ba'daha. Kemudian wabil katib li nafsihi au li ghairihi tabarruan. Kalau nulis untuk diri sendiri, saya nulis untuk diri saya sendiri, ya yang dianggap niat saya. Yang dianggap niat saya. Atau saya nuliskan orang tapi tabarruan. Bukan dibayar, bukan disewa. Jadi saya nuliskan surat Al-Fatihah untuk Agus. Tabarruk, bukan untuk apa? Bukan dibayar, bukan disewa. Maka yang dianggap niat saya. Walaupun Agus niatnya dirosah, saya niatnya tabarruk, yang berlaku niat saya. Atau sebaliknya, saya niat dirosah, Agus niat tabarruk, yang dianggap niat saya. Jadi kalau nulis untuk diri sendiri, ya yang nulis itu yang dianggap niatnya. Kalau nuliskan untuk orang, kalau dibedakan antara dia disewa ataukah tabarruk. Kalau nulisnya tabarruk bukan disewa, yang dianggap niatnya yang nulis. Itu. Wabil katibi li nafsihi au li ghairihi tabarruan. Jadi yang dianggap konsepnya orang yang nulis untuk diri sendiri atau untuk orang lain tapi tabarruan, bukan dibayar ya, bukan dibayar. Wa illa, kalau tidak begitu maka fa'amiruhu atau fa'amirihi. Kalau bukan untuk diri sendiri tapi untuk orang lain dan tidak tabarruk, dibayar, memang tuh orang tulisannya bagus. Tulisannya itu bagus. Jadi dia dibayar oleh orang. Tolong tuliskan saya surat Ad-Dukhan misalnya. Tolong tuliskan untuk saya surat Ad-Dukhan. Itu. Nah, saya nyewa Agus untuk nuliskan surat Ad-Dukhan. Tak bayar, ini ongkosnya. Agus ketika nuliskan untuk saya, tak bayar kan ya? Ketika nuliskan untuk saya, dibaguskan tulisannya, niat. Dia menyangka kalau saya itu akan menjadikan itu sebagai hiasan di rumah, ya divigorai, dijadikan hiasan. Karena saya ketika pesen kok saya minta untuk divigorai. Tuliskan surat Ad-Dukhan yang bagus, dikasih vigora, nanti ini ongkosnya 100.000 misalnya. Nah karena pesenannya itu ada vigoranya, suruh yang bagus, dikasih kembangan bingkai begitu ya. Itu. Sehingga Agus nyangkanya untuk hiasan dinding, sehingga dia niatnya ya sekedar untuk tabarukan atau untuk untuk hiasan dinding. Padahal saya niatnya memang suruh tak baguskan, dikasih bingkai, dikasih vigora, tapi bukan untuk hiasan dinding. Mau tak tempel di dinding, mau tak baca setiap malam biar nggak repot-repot buka mushaf. Kenapa baca surat Ad-Dukhan itu setiap malam itu fadilahnya sangat besar. Di antaranya bisa menghilangkan pikiran-pikiran negatif. Suudzon kepada orang, suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, pikiran ngeres, ya. Pikiran aneh-aneh, ya. Pikiran kepingin maksiat, pikiran ini itu bisa hilang. Di antara upayanya adalah dengan istiqomah setiap malam membaca surat Ad-Dukhan. Nah, jadi itu. Atau misalnya saya minta pesen tuliskan surat Tabarakal Muluk. Surat Tabarakal Muluk yang bagus, dikasih bingkai. Gitu. Kemudian bingkainya dibuat warna-warni, dikasih vigora yang bagus. Karena pesenannya saya seperti itu, tak bayar nih bayarannya 100.000. Karena pesenannya seperti itu, dia menyangka akan dibuat hiasan dinding. Padahal saya pesennya enggak untuk dibaca. Lu kok digorai? Ya biar tempelkan di tembok. Kadang-kadang itu misalnya tidak punya wudhu kepingin baca. Kalau buka mushaf kan tidak boleh. Tapi kalau baca di vigora kan enak. Begitu. Walaupun kurang adab ya. Baca Quran tidak punya wudhu kurang adab. Lu tidak adaban tidak moco ya. Itu lebih tidak beradab lagi itu. Tidak moco. Nah, begitu. Jadi dibaca. Karena surat Tabarok itu siapa yang baca setiap malam dalam hidupnya lebih sering bacanya daripada tidak. Surat Tabarok. Kalau dulu tidak baca, mulai sekarang insya Allah diistiqomahkan. Itu mendapatkan jaminan aman dari siksa kubur. Aman. Kita mau mengandalkan apa? Amal. Amal yang mana dibuat mengandalkan ditanya mungkar nakir itu.
Ditanya ustadznya gemeter. Apalagi ditanya mungkar nakir. Nah, itu. Ditanyai calon mertua. Iku wis gemeter ya. Iku. Waktu ditanya mungkar nakir. Kadang sih durung calon mertua. Calon dari bapaknya anak yang akan dilihat. Sih durung mertua sih prosesnya sih panjang ya. Iku wis gemeter. Kati ditanya mungkar nakir. Ngandal napa ya? Begitu. Baca tabarok itu setiap malam ya. Baca tabarok setiap malam, insya Allah aman dari siksa kubur. Beres semua nanti itu aman. Lah lek kuburane lancar, fase-fase setelahnya nanti akan dipermudah oleh Allah SWT. Baca surat tabarok setiap malam. Difikorai misalnya ditaruh tembok itu baca setiap malam biar nggak lupa. Langsung masuk rumah, oh iya surat tabarok langsung gitu. Nah, jadi seperti itu. Saya niatnya untuk dibaca, saya bayar. Agus nulisnya untuk niat untuk hiasan dinding. Tapi sampean kan saya bayar, yang dianggap niat saya, yang nyuruh wa illa fa'amiri. Yang haram tadi membawa mushaf atau apapun yang terdapat tulisan ayat Al-Quran walaupun sebagian potongan ayat yang niatnya untuk dirasa. Ini kalau hanya mushaf saja atau kertas yang ada tulisan Qur'annya saja tadi itu. Tapi kalau dengan barang lain ya kayak tadi itu. Misalnya ini mushaf, ini. Kemudian HP di bawahnya. Nah, HP di bawahnya. Saya angkat begini ya. Saya ngangkat HP-nya, enggak nyentuh mushafnya, tapi ngangkat HP-nya. Berarti yang saya angkat apa? HP dan mushaf. Saya bawa HP dan mushaf. Ini namanya hamil mahal mata. Termasuk mushaf yang dikantongi. Ya. Bawa kan itu kan berarti mushaf. Ini misalnya mushaf. Itu. Tak kantongi. Nah, ini kan berarti bawa mushaf. Tapi apa mushaf saja? Enggak, bawa pakaian juga. Badan saya kan bawa pakaian kan. Nah, ini juga kategori hamil mahal mata. Ya apa hamil mahal mata? Nah, ini hukumnya sendiri. Qala rahimahullah la hamluhu ay la yahrumu apa hamluhu. Ora haram apa nggawa mushaf ma'a matain. Gitu. Bawa mushaf yang disertai barang lain itu tidak haram. Tapi dengan catatan wal mushafu hali utawi mushaf iku ghairu maksudin bil hamli. Yang penting jangan bertujuan membawa mushaf. Jadi tujuannya apa? Hanya kalau zahirnya Fathul Mu'in berarti hanya bertujuan membawa mata atau atlaqo. Nah, mutlak. Tidak bertujuan mushaf dan juga tidak bertujuan mata. Nah, ini halal. Lihat zahirnya Fathul Mu'in. Jadi yang penting jangan sampai bertujuan bawa mushaf. Kalau bertujuan bawa mushaf saja atau mushaf dan mata berarti haram. Mafhumnya kalau mushafnya enggak dimaksud, enggak bertujuan bawa mushaf, berarti niatnya hanya membawa mata. Ya, hanya membawa mata atau atla tidak tujuan mushaf, tidak tujuan mata. Berarti tidak haram. Nah, dan Imam Ibnu Hajar ini keterangannya di beberapa kitab beda-beda. Ya, keterangan Imam Ibnu Hajar dalam masalah tafsirnya ini di kitab-kitabnya itu beda-beda. Nah, kalau di hasyahnya itu qalal Qurti fi sughra alladzi dhaharali annahu jara fihi ay fil manhajil qawim alal hilfi suratain ay bi anqasadal mata wa atlaqa wal hurma fi suratain ay bi anqasadal mushafat hadahu au ma'al mata wa huwa kadzalik fi syuruhi al-irsyad wal ubab tabaan li Syekhul Islam fi kutubihi wal khatib. Ini pendapat yang saya terangkan barusan itu dan zahirnya Fathul Mu'in itu ngikuti ini. Pendapat Imam Ibnu Hajar di Manhajul Qawim dan di beberapa kitab yang lain. Ada 4 berarti ya. Yang 2 halal, yang 2 haram. Yang haram yang apa? Yang seperti di Fathul Mu'in. Yang apa? Yang halal. Wal mushafu ghairu maksud. Yang penting tidak bertujuan membawa mushaf. Lah isinya kan 2 kan? Ima bertujuan membawa mata saja atau atlaqo. Ini yang halal. Berarti sisa 2 ini yang haram. Apa? Bertujuan membawa mushaf saja atau bertujuan 2, bawa mushaf dan mata. Ini haram. Ini sesuai dengan pendapat Imam Ibnu Hajar di Manhajul Qawim
dan di beberapa kitab yang lain. Walaupun Imam Ibnu Hajar itu di Tuhfah punya pendapat beda. Ibnu Hajar di Tuhfah itu yang 3 haram. Apa? Tujuan membawa mushaf saja, tujuan membawa mushaf plus mata, atlaqo. Ini haram 3 ini. Yang halal hanya jika bertujuan mata. Ala kulli hal itu pendapatnya Imam Ibnu Hajar. Jadi ada 2 ya. Ada yang 2-2, ada yang 3-1 ya. Ada yang 3-1. 2 haram, 2 halal. Ada yang 3 haram, 1 halal. Imam Romli justru yang 3 yang halal. Yang haram cuma 1. Jika tujuan mushaf saja. Itu yang haram. Yang 3 yang lain itu halal. Dhahiri Fathul Mu'in apa? 2-2 ya. 2 halal, 2 haram. La hamluhum mamata'in wal mushaf ghairu maqsudin bil hamli. Kemudian termasuk yang haram bagi orang yang hadas yang keempat, wa massu waraqihi walawil bayadho. Nyentuh kertasnya mushaf walawil bayadho, walaupun yang kosong enggak ada tulisannya. Kayak ini. Ini misalnya mushaf. Ini misalnya mushaf. Nyentuh tulisannya jelas haram. Nah, nyentuh putih yang samping ini ya, yang enggak ada tulisannya ini atau sininya. Ini. Itu juga haram. Jadi membawa haram, menyentuh juga haram. Nyentuh belum tentu bawa, kayak ini nyentuh tapi enggak bawa. Nah, kayak tadi yang pakai HP itu bawa tapi enggak nyentuh. Atau saya ngantongi mushaf. Kalau begini, nempel pakaiannya ke badan, ini yang bawa ya nyentuh. Nyentuh itu enggak harus langsung ke kulit, enggak seperti nyentuh ajnabiyah begitu ya. Yang harus langsung kulit ketemu kulit, ini juga nyentuh ini, nempel ya. Walaupun tangan pakai kaos tangan, megang mushaf begini, ini namanya nyentuh. Yang bawa ya nyentuh. Nah, kayak ini mushaf yang tak kantongi di saku ini. Tak kantongi di saku. Nyentuh ya? Nyentuh. Nah, ini tidak bisa dimasukkan kategori hamal ma'al mata. Nah, kalau begini, ya, saya batal misalnya, ngantongi mushaf batal. Akhirnya tak gini kan. Ya, jalan gini dong. Biar mushafnya enggak nempel ke badan. Ini namanya hamlu tapi enggak masuk. Bawa tapi enggak nyentuh. Atau gini dok jalannya. Bungkuk ini. Biar enggak nyentuh. Apakah harus begitu? Jelas. Jadi apa? Kalau misalnya saya punya wudu. Ngantongi mushaf. Kemudian wudu saya batal. Kalau saya jalannya begini, saya renggangkan begini biar tak nempel ke badan. Maka berlaku tafsil hamlul mushaf ma'al mata yang barusan dijelaskan itu ya. 2-2 apa 3-1 ya? Atau 1-3. Barusan itu. Atau saya jalannya begini membungkuk biar tak nempel. Berlaku tafsil hamlul mushaf ma'al mata. Tapi kalau nempel begini. Ya apa kalau nempel begini? Nempel kan? Berarti kan nyentuh. Apakah berlaku tafsil hamlul mushaf ma'al mata? Khilaf. Kebanyakan ulama mengatakan, mutakhirin menyatakan kalau gini tidak berlaku tafsil hamlul mushaf ma'al mata. Apa ini massu haram mutlaqon, tidak ada tafsil-tafsilannya. Walaupun pakai ha'il ini kan ada ha'il kan ya. Tapi ada zahir kalamnya Imam Ibnu Hajar mengatakan tidak apa-apa walaupun nempel kayak gini. Berlaku tafsil hamlul mushaf ma'al mata walaupun nempel seperti ini. Jadi ketika batal tidak usah diginikan. Nah, tempat nyetir ya. Terus biasa aja begini. Berlaku tafsil hamlul mushaf ma'al mata, itu zahir kalamnya Imam Ibnu Hajar. Wa massu waraqihi walawil bayad, walaupun yang putih yang enggak ada tulisannya. Au nahwi dzarfin utawa sepadani wadah uidda kang den cawisaken apa dzarfu lahu kadhe mushaf. Wa huwa halu ta mushaf iku fihi tetap yang dalam dzarfu. Wadahnya mushaf itu disentuh oleh orang yang hadas haram. Dengan catatan memang dibuat untuk wadah mushaf satu. Kedua, di dalamnya ada mushaf. Contoh saya buat tas kecil. Ya kayak ini.
Ini tas kecil. Saya buatnya memang buat untuk wadah mushaf khusus. Dan waktu itu ada mushafnya di dalam. Saya sentuh tasnya. Haram. Tapi kalau pas tidak ada mushafnya saya sentuh, tidak ada masalah. Ya. Atau ada mushaf, tapi tas ini tidak saya buat khusus mushaf. Saunoe, tepak waya bawa mushaf ya tak masuk mushaf. Tepak waktunya bawa kitab ya tak masuki kitab. Tidak khusus, maka tidak apa-apa disentuh ya. Disentuh tasnya bukan mushafnya ya. Jadi haramnya nyentuh wadahnya mushaf bagi orang yang hadas itu berapa qaidnya? Dua. Pertama, memang dibuat untuk mushaf khusus. Dan yang kedua, sedang ada mushaf di dalamnya, baik wadah dari kain atau dari apapun, termasuk kotak mushaf. Ya, kotak mushaf. Itu kalau memang dikhususkan untuk mushaf, kalau dikhususkan memang ini khusus tempat mushaf, yang buat memang niatnya begitu. Dan kemudian di dalam ada mushaf, walaupun satu, padahal cukup untuk diisi 20 mushaf, isinya satu, kotaknya itu haram disentuh. Hati-hati, kalau ada kotak khusus mushaf. Tapi kalau tidak khusus mushaf kayak itu kotak itu di belakang itu kan ya ono mushaf kan ya. Tapi itu dibuat tidak khusus mushaf itu. Ya mushaf, ya buku tiba, ya apapun di situ. Ya buku tiba, ya mik taruh di situ ya. Macam-macam mesti taruh di situ. Tidak apa-apa itu disentuh. Nyentuh mushaf tidak boleh. Nyentuh lemarinya nggak ada masalah. Tapi lemari wadah khusus memang dibuat untuk mushaf. Di dalamnya ada mushaf. Nyentuh lemari ini haram. Terhormat. Terhormat gara-gara apa? Bibarokatin nalpe. Bibarokatin nalpe. Itu pe menalpe ya. Gara-gara bibarokatin nalpe jadi mulia. Ya, jadi mulia. Nalpe mulia. Di dunia apalagi di akhirat nanti terus. Sing penting di dunia jelas di dunia. Lah di akhirat tergantung niati. Nalpek ke orang soleh itu lek niati. Ada udang di balik rempeyek, ya cuman dapat udang toh, ambil rempeyek. Itu. Di akhirat enggak manfaat. Ya. Tapi kalau nalpeknya itu lillahi ta'ala, manfaat dunia akhirat. Nang dia pesawat gratis mereka. Bibarokatin pesawat gratis. Lillahi ta'ala, bukan hanya gratis pesawat nanti, tiket surga gratis. Lillahi ta'ala. Tapi lagi lillahi ta'ala ya tiket pesawat aja iku swarga sidang dhewe. Begitu. Asal lillahi ta'ala sembarangan itu manfaat dunia akhirat. Wa maswaraqihi walahul bayadu au nahwi dzarfin uidallahu wa huwa fihi. Itu tadi qaidnya dua. Memang dibuat untuk mushaf dan di dalamnya sedang ada mushaf. La ay ora haram. Ora haram apa qalbu waraqihi malik kertase mushaf diudin kelawan kayu. I dalam yanfasil ing dalem narikane ora pisah apa waraq. Alaihi ing atase mushaf. Jadi membalik lembaran mushaf pakai kayu, tidak harus kayu misalnya pakai pena. Ini misalnya mushaf. Saya baca Quran, asalnya punya wudu. Tengah-tengah baca batal. Lah waktunya balik kertas. Batal kan enggak boleh dibalik seperti ini. Haram ya. Nah, maka dibalik pakai pena. Dibuka pakai pena begini. Ya apa hukumnya balik pakai pena, kayu atau misalnya? Tidak ada masalah. Yang penting itu idalam yanfasil alaihi. Sing penting nggak merotol, kertasnya itu nggak lepas. Kalau kertasnya pakai ini jilitan kan ini kan, dibalik kan nggak lepaskan kertasnya ya, nggak lepas. Tapi kalau kertasnya lepas kayak kitab porasan itu, ya, lepas. Kemudian saya balik, kemudian saya buka begini, hamlu ini ngangkat ya, ngangkat. Membawa mushaf haram apa enggak? Haram walaupun enggak nyentuh, masuk kategori hamlu, kecuali kalau niatnya bawa pulpen. Tapi sampean malih mosok niatnya bawa pulpen. Kategori ati dhewe ya.
Nah, begitu. Nah, jadi asalkan maksudnya idalam yanfasil alaihi itu jika tidak lepas. Kalau lepas kemudian terangkat, haram karena masuk kategori hamlu. Walaupun tidak masuk tapi hamlu. Tapi lengket jilitan begini, saya buka begini, ini bukan hamlu juga bukan masuk. Dikatakan hamlu tidak bisa, itu barang cekat hamlu ya, cekat itu ya. Seperti itu. Di dalam yang fasil alaih wala lan ora haram ma'a tafsirin zada kang punjul apa tafsir walau ihtimalan lan senajan memper tok gitu. Jadi Quran yang ditulis campur ambil tafsir seperti tafsir Jalalain yang cetakan kuno yang kertas kuning dulu itu sampai ngaji dulu ketika mondok ya. Nah, itu pondok-pondok Jawa biasanya kitabnya kertas kuning itu yang tulisan antara tulisan ayat Al-Quran dengan tafsir Jalalainnya campur. Ya apa hukumnya membawa tafsir Jalalain dalam keadaan tidak punya wudhu? Nah ini walama tafsirin zada, kalau tulisan tafsirnya lebih banyak dibanding tulisan ayat Al-Quran boleh, walaupun lebihnya ini ihtimalan sekedar kemungkinan, tidak yakin. Kayak tafsir Jalalain itu pernah ada yang ngitung katanya huruf tafsirnya lebih banyak dibanding huruf Qurannya, lebih 2 huruf. Nah, kan ada kemungkinan itu tulisan tafsir no nggak ketulis ya, iya kan? Nah, berarti kan kita tidak yakin tafsir Jalalain itu huruf tafsirnya lebih banyak atau tidak yakin kan, karena ada kemungkinan karena selisihnya cuma 2 huruf, bisa jadi kan huruf tafsirnya ada yang kurang nggak ketulis. Nah ini tidak apa-apa membawa kertas yang ada tulisan ayat Al-Quran yang campur sama tafsir, itu tidak apa-apa itu. Asal huruf tafsirnya lebih banyak. Tapi sing tafsir Jalalain cetakan sekarang, yang cetakan kertas putih sing mahal-mahal itu, lah itu haram lah itu dibawa. Kenapa? Itu di tengahnya sini, di tengahnya mushaf. Tafsir Jalalainnya tulis samping. Jadi ayat Qur'annya ditulis 2 kali, di tengah ini mushaf ini. Misalnya surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 8. Di kotak ini, kotak tengah, itu ada surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 8. Dipanggil, ditulis tafsir Jalalainnya. Kan ada dalam kurungnya, itu kan ayat Qur'an juga. Nah, akhirnya tulisan ayat Al-Qur'annya 2 kali. Nah, itu ya enggak bisa itu. Haram dibawa itu. Enggak harus nyentuh, bawa tok wis haram. Jelas ya? Nah, itu haram. Bahkan ada yang mengatakan kalau ayat Quran ditulis sendiri di tengah begitu, kemudian di pinggirnya dikasih tafsir, itu tidak berlaku hukum tafsir itu. Walaupun huruf tafsirnya lebih banyak. Itu namanya bukan tafsir Quran yang dikasih catatan tafsir di sampingnya, dihasyiai. Ya. Istilah kitabnya itu apa? Al-mushaf al-muhassya bit tafsir. Mushaf yang dihasyiai dengan tafsir. Jadi tafsir yang berlaku hukum ini menurut sebagian ulama itu kalau tulisannya seperti Jalalain yang model kuno itu ya, langsung campur kan, tidak dibedakan antara apa? Langsung ayat Qur'annya cuma di dalam kurung, dikasih kurung-kurung gitu ya, kemudian langsung tafsir menyatu. Tapi kalau di tengah mushaf ditulis sendiri, kemudian tafsirnya di samping mengelilingi itu namanya bukan tafsir, itu namanya mushaf muhasyabit tafsir. Tidak berlaku lah itu berhukum tafsir menurut sebagian ulama. Sebagian ulama yang lain podo wae. Yang penting ukurannya jumlah huruf tafsirnya lebih banyak. Walama tafsirin zada walau ihtimalan. Kemudian ini yang sering salah dipaham. Termasuk apa? Yang saya terangkan tadi itu Quran terjemah. Ya, Quran terjemah depak itu. Kan mushafnya ditulis di kanan, tafsirnya terjemahnya di kiri, ya kan? Atau ada yang tengah dikotai itu Qurannya, terjemahnya di samping mengelilingi. Itu sama itu. Istilahnya itu mushaf muhasyabit tafsir ya. Begitu. Apakah berlaku tafsir? Ya tadi itu ada yang mengatakan enggak, ada yang mengatakan ya tetap hitung-hitungan totalan lebih banyak yang mana ya. Yang salah kaprah dalam berkaitan dengan ini adalah orang
biasanya tahlilan, tidak hafal Yasin. Mau megang mushaf tidak punya wudhu, akhirnya pegang majmu ya, dikira oleh. Lek bawa majmu tidak ada masalah. Ini ada majmu latif, majmu syarif, ya. Nah, itu. Isinya ada surat Yasin, ada waqiah, ada tabarok, ada tahlil, ada burdah, ada macam-macam ya. Ada macam-macam. Kalau bawanya seperti ini tidak ada masalah. Tapi kalau sampean baca, kemudian baca Yasin, kemudian megang kertas yang pas tulisan Yasin, haram itu. Ini mushaf kalau ini. Mushaf tadi harus sempurna apa enggak? Enggak harus kan, satu lembar ada tulisan sebagian ayat, itu wis berlaku mushaf, apa lagi? Ini surat Yasin sempurna ya. Itu termasuk salah kaprah itu. Tadi wudu aku, majmu itu loh. Sampean bawa majmu tidak ada masalah bawa majmu seperti ini. Khulasatul madhatnya, di situ kan ada surat waqiah, tabarok, dukhon, kahfi, Yasin, ada wurdul latif, wirid sakron dan yang lain-lain. Bawa mukhtasar khulasatul madhat an-nabawi itu. Tidak punya wudu, tidak ada masalah bawanya begini. Tapi kalau sampean baca Yasin, dibuka kemudian nyentuh kertasnya, tidak boleh. Nanti balik, ya, tidak boleh. Mulai biyen kita dikandani orang begitu ya, gitu. Baca majmu, mesti ngandani udah ngerti kok. Jadi itu termasuk pemahaman yang salah kaprah. Jadi lek nyentuh, lek bawa majmu syarif tidak punya wudu tidak ada masalah. Tapi sampean baca Yasin, nyentuh kertas yang ada tulisan Yasinnya itu tidak boleh. Walaupun sih nggak ada tulisannya. Ketika malik tinggal pojokan ini ya, nggak ada tulisannya. Percuma walawil bayar untuk tadi ya. Nah, itu termasuk sing salah kaprah. Ini pembahasan masalah mushaf ini penting sekali ini. Penting, penting. Ya. Karena itu saya pelan-pelan tadi tak detailkan. Tidak apa-apa walaupun dapat sedikit, tapi yang penting apa? Ya, faham aja. Wala yumna'u sabyun wallahu a'lam. Al-Fatihah.